Tapi kalau nafsu itu liar, oh nggak bisa, pasti kalah kita. Nggak ada ceritanya nafsu liar mau dikalahkan, nggak bisa. Bisa dia dikalahkan kalau kita rantai. Jika udah 50 ke atas, sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasi kama yuf'alu bi usaral kuffari hina yuradu minhum ila dukhuli fil islam wa yuqaduna ilal jannah bisalasili fi raqabihim. Wa hadza makna hadisin qalahu sallallahu alaihi wasallam fi usara badrin. Pelajaran terus kemarin. Ajiba, heran atau takjub. Ajiba, heran siapa rabbuka, Tuhanmu. Jadi heran ini ada dua macam ya. Ada heran karena hebat, misalnya ada anak kecil umur 9 tahun hafal Quran, kita kan heran, tapi herannya heran takjub, wah hebat ini anak, umur 9 tahun udah hafal Quran, umur 9 tahun rajin jamaah, umur 9 tahun rajin zikir, hebat. Tapi ada juga heran itu yang tidak hebat. Ada orang udah tua, udah bau tanah, tapi nggak mau tobat. Heran juga kita melihatnya. Sama-sama heran. Nah ini ajiba, heran siapa rabbuka Tuhanmu. Min qaumin, dari kaum, yusaquna yang digiring siapa kaum, ilal jannati kepada surga, bisalasili dengan beberapa rantai-rantai. Jadi ada orang yang digiring ke surga, di lehernya dipasang rantai terus ditarik ke surga. Heran ya? Kama seperti perkara yuf'alu yang dilakukan apa ma biusarul kufari dengan beberapa tawanan kafir, hina tak kala diinginkan minhum dari kafir, adkhulu apa masuk fil Islam ke dalam agama Islam. Wa yuqaduna maka digiring siapa kafir ilal jannati kepada surga. Bisalasili dengan beberapa rantai-rantai, fi raqabihim yang tetap di dalam beberapa lehernya kafir. Wahaza adapun ini hikmah. Makna hadisin adalah maknanya hadis. Kalau yang bersabda hu kepada hadis siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi usara badrin di dalam beberapa tawanan perang Badar. Nah, jadi hadis ini berkenaan dengan perang Badar. Perang Badar itu perang pertama dalam Islam. Perperangan dalam Islam itu terjadi bukan untuk menyebarkan agama sebagaimana yang digembar-gemborkan kaum orientalis. Islam disebarkan dengan pedang, itu omong kosong itu. Perperangan dalam Islam terjadi kalau kedua belah pihak melanggar kesepakatan. Jadi dulu di zaman Rasulullah ada namanya perjanjian Hudaybiyah.
Perjanjian Hudaybiyah ini dibuat di Badar. Ada sumur yang namanya Badar, dinamakan itu Badar. Dibikinlah perjanjian. Setelah berjalan beberapa waktu perjanjian itu, karena orang kafir merasa udah banyak, merasa kuat, orang Islam dipandang sebelah mata, akhirnya orang kafir sengaja melanggar perjanjian itu. Tujuannya apa? Dia pengen lihat bisa apa sih umat Islam. Akhirnya perjanjian itu dilanggar oleh kafir Quraisy. Karena perjanjian itu dilanggar, maka ada perintah jihad. Akhir berangkatlah 300 orang tentara Islam ke Badar, sementara orang kafir ada 1000 orang. Jadi 300 lawan 1000, 3 kali lipat lebih. Peralatan perang umat Islam waktu itu masih sederhana, kudanya cuma beberapa ekor saja. Sementara orang kafir peralatannya canggih, kuda perangnya banyak, berkalnya banyak. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan umat Islam waktu itu menang. Sehingga orang kafir Quraisy lari tunggang langgang dan banyak yang kena tangkap. Ditangkap, dirantai lehernya, kemudian digiring ke Madinah. Sampai di Madinah rata-rata mereka masuk Islam. Ini yang dimaksud Nabi. Allah itu heran, orang masuk surga kok dirantai, digiring. Maksudnya orang-orang kafir musyrikin Mekah waktu itu yang kalah pada perang Badar dirantai oleh Rasulullah, digiring ke Madinah. Sesampai di Madinah dia masuk Islam. Kita juga begitu. Bukan orang kafir yang kita rantai, nafsu kita rantai. Kita giring menuju ridho Allah. Kalau merantai orang kafir mah nggak terlalu sulit, tapi merantai nafsu sendiri, ego, sulit itu. Makanya kata Nabi, orang hebat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain, bukan. Orang hebat itu bukan orang yang menang gulat tinju, bukan. Orang hebat itu kata Nabi, orang yang mampu menahan emosinya, orang yang mampu menahan marahnya di saat dia marah. Itulah orang hebat menurut Islam. Saat kita marah, kita tahan. Itu orang hebat, orang kuat. Ya. Bukan orang menang gulat, bukan orang menang di atas ring, bukan. Itu orang memperturutkan hawa nafsu. Innan nafsa la amaratun bisyuk. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Perhatikan aja nanti. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, endingnya pasti nggak benar. Endingnya pasti nggak enak. Endingnya pasti azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pernyataan Allah dalam Quran. Innan nafsa la amaratum bisyu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Makanya nafsu kita rantai. Dengan apa dirantai? Dengan wirid malam hari. Itu merantai nafsu itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu merantai nafsu. Biar nafsu itu bisa diseret menuju ridha Allah. Dengan baca Quran itu merantai nafsu. Baca sholawat. Jangan biarkan nafsunya itu lepas, ya. Karena kata Nabi, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ma jihadul akbar ya Rasulullah? Jihadun nafs baina jambaika. Kata Nabi, kita baru saja pulang dari perang kecil. Perang Badar kata Nabi perang kecil. Dan kita akan menghadapi perang besar. Apa perang besar itu ya Rasul?
perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri, melawan sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita, melawan hasud kita, melawan sombong kita, melawan angkuh kita. Itu berat itu. Makanya harus kita rantai nafsu itu. Cara merantainya gimana? Wirid malam. Ya. Agak 1000 la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah. Itu dalam rangka merantai nafsu. Setelah nafsu itu dirantai, barulah bisa diseret dia menuju ridha Allah. Tapi kalau nafsu itu liar, nggak bisa, pasti kalah kita. Nggak ada ceritanya nafsu liar mau dikalahkan, nggak bisa. Bisa dia dikalahkan kalau kita rantai. Apalagi nafsu itu disponsoring, tambah kuat dia. Apa sponsornya nafsu? Maksiat. Tambah maksiat, nafsunya tambah kuat. Kita teruskan. Walafduhu ajiballahu min aqwamin yuqaduna ilal jannati bisalasili wal ajabu wa ta'ajibu i'tizamu amrin khafiya sabab wa huwa mustahilun alaihi ta'ala. Ajibu adapun heran siapa Allah min aqwamin dari beberapa kaum yuqaduna yang digiring siapa kaum ilal jannati kepada surga bisalasili dengan beberapa rantai-rantai. Ya, diulangi lagi nih. Jadi kalau masuk surga itu harus dirantai nafsunya. Ya. Jangan dilepas nafsunya. Nafsu nggak mau masuk surga. Dia mau kembali ke habitat aslinya, neraka. Kayak kita disuruh sholat atau dipaksa sholat. Kalau kita anak misalnya, kita punya anak umur 10 tahun, kita paksa sholat, itu anak kita rantai itu, kita seret ke surga. Kalau nggak begitu nggak akan bisa. Maka kurangi makan. Ya. Hati diobati, ada berapa obatnya hati? Ada 5. Obatnya hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Itu pertama itu. Untuk mengobati hati kita, sering-sering baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam lakukanlah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bangunlah kamu untuk sholat tahajud. Mudah-mudahan Allah menempatkan kamu di makom yang terpuji. Nah, jadi mulai sekarang banyak-banyak baca Quran. Gak bisa baca, lihat doang udah bagus. Nah, beli Quran yang bagus. Gak bisa baca, lihat-lihat aja. Nah, cari lihat ke 10 lembar. Itu udah bagus itu. Kalau bisa belajar. Tapi saya udah tua Ustadz. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai liang kubur. Maksudnya apa? Anak kecil yang masih kecil itu sering-seringlah didengarkan ayat-ayat Quran waktu dia tidur. Dibacain Yasin, dibacain Waqiah, dibacain Fatihah. Pokoknya hafalnya bapaknya apa, anaknya tidur, ibunya ngaji di sebelahnya sambil berdoa.
Sampai liang kubur, orang kalau udah mati besok ditalkin. Udah masuk kubur, ya, itu labai kerjanya itu. Udah masuk kubur, nanti patoknya yang sebelah atas itu anten itu. Anten biar mayat kedengaran di bawah. Tapi harus dipegang. Nah, yang megangnya menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Nggak nyambung nanti. Nah, pegang ini. Nah, itu baru ditalkin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti diikutin itu. Mayit. Kalau nanti ada 2 orang datang, kamu nggak usah takut. Itu malaikat mungkar nangkir. Kalau dia bertanya siapa Tuhanmu, maka jawablah dengan terang, Allah Tuhanku. Itu bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, ya. Bahasa Arab, ada itu talqin itu. Itu belajar itu belajar terakhir. Nah, kalau sudah itu masih nggak nangkap juga, ya udah wassalam. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, terakhir itu. Makanya tukang talqin dipesan dari sekarang. Ya. Bikin DP dulu lah. Nah, tukang talqinnya nanti. Itu kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kalau nggak bisa baca Quran, beli Quran yang bagus, gambarnya lihat-lihat aja, itu udah dapat pahala. Gimana mau baca nggak bisa, akhirnya lihat. Itu caranya untuk mengobati hati tadi. Kemudian sholat malam lakukanlah. Sholat tahajud, sholat tobat. Kalau merasa banyak dosa, sholat tobat malam hari. Kita mau pulang tadi barusan kedengaran itu 56 tahun. Si muda pulang kampung ke akhirat. Kata Nabi, perbanyaklah bekalmu karena perjalanan yang akan kau tempuh sangatlah jauh. Jangan sampai perjalanan jauh nggak bawa bekal. Ringankanlah bebanmu karena jalan yang akan engkau tempuh sangat menanjak. Beban maksudnya apa? Dosa-dosa lama diistighfari, jangan bikin dosa lagi. Nah, itu yang umurnya 50 ke atas itu kerjaannya harusnya itu. Nggak usah yang aneh-aneh. Nggak usah ngurusin macam-macam lagi. Udahlah, bentar lagi datang malaikat maut. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang waktu yang ditentukan, tidak bisa diundur walau hanya sekejap mata, dan tidak pula bisa dimajukan. Jadi yang tua-tua, perbanyaklah kau tobat. Nggak usah ikut barat angin. Nggak usah ngurusin macam-macam lagi. Urusin persiapan untuk pulang kampung. Kita ini bukan kampung kita. Kita di dunia ini perantau. Buktinya tidak ada yang kekal di dunia. Bapak kita di mana sekarang? Atau kakek kita di mana sekarang? Atau bapak dari kakek kita di mana sekarang? Kakek dari kakek kita di mana sekarang? Udah nggak di dunia, udah pulang kampung. Sebentar lagi kita akan nyusul pulang kampung. Yang jelas yang akan pulang kampung duluan itu yang tua-tua, dan tidak menutup kemungkinan yang muda juga bisa duluan, tergantung umur. Tapi dari gejala alamiah yang tua duluan. Yang udah 60 itu udah deh. Nggak usah ngurusin tetek bengek dunia lah. Udah urusinnya istighfar, tobat. Sebentar lagi pulang kampung ke akhirat. Yang udah 60 itu pasti mati itu. Tapi kan yang muda bisa aja mati, cuman menurut perhitungan secara logika dan fisika yang tua duluan mati. Dan tidak menutup kemungkinan yang muda juga bisa mati duluan. Karena umur di tangan
Allah. Jika udah 50 ke atas, sadar. Jangan turutkan hawa nafsu itu. Nanti kalau datang malaikat maut, menyesal di alam kubur. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya.